karena pertunjukan bukan dari bagian penggandaan ciptaan dan tidak wajib meminta izin. Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat tadi, saya nggak perlu berbusa-busa ngomongin, Pak Menteri kan sepakat. Jadi Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. ya nggak bakal lah. Semua tadi semua pengarang lagu tadi bersepakat bahwa semuanya harus terizin. Tadi kan sudah dibicarakan tadi di depan. Untuk konser sendiri mungkin. Nah, Ya. saya nggak akan lagi bawain lagunya Dani. Nah, Ya, tuh. baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya, kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang. Bisa kalau katanya Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua Pasal 9 itu lebih supreme daripada pasal 3. pengkhususannya adalah pasal 23 ya. Ya tadi kan ada rekamannya, nanti kan ada rekamannya. Pak Menteri tadi sepakat. Pak Menteri tadi sepakat tuh. Makanya Bang Ilai tadi saksi-saksi yang lain. Ya kan? Ya gimana? Ya, Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada di hukum yang umum ya. Lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum Pak Menteri pasti tahu itu. Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Pak Menteri kan profesor. Ada videonya. Terima kasih nanti ditanya ya. Kita mesti jelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar. Sesuai dengan pertanyaan, apakah benar keyakinan pencipta bahwa suatu pertunjukan wajib meminta izin terlebih dulu kepada pencipta? Dan apakah benar pasal 23 bertentangan dengan pasal 9? Sebenarnya keinginan pencipta ini masuk dalam konteks ius constituendum atau cita-cita keinginan perubahan hukum yang akan datang, karena tidak mungkin dapat diterapkan pada ius constitutum atau hukum positif yang berlaku saat ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta banyak terlahir dari hasil konferensi diplomatik yang diratifikasi, seperti konvensi WIPO Copyright Treaty, Konvensi Berne, WIPO Performance and Phonogram Treaty, dan lain-lain. Namun apa yang diperjuangkan oleh pencipta tetap harus diberi apresiasi, karena pertunjukan konser musik yang menggunakan karya cipta merupakan sumber pendapatan yang cukup besar, dan keberhasilan sebuah pertunjukan konser musik tidak terlepas adanya karya keindahan ciptaan yang dipertunjukkan, dan karya cipta itu terlahir tentu dari kreativitas intelektual pencipta. Sebenarnya perkembangan teknologi dunia industri rekaman hampir semua sudah tidak lagi memproduksi fisik seperti CD, VCD. Saat ini untuk menikmati lagu dan atau musik cukup didengar atau didownload pada digital platform atau didengar di YouTube. Kemajuan teknologi ini telah menciptakan sistem perniagaan pada pasar yang sama, dan seolah-olah telah melahirkan perebutan pada penjualan di pasar yang sama. Nah, anggapan adanya pertentangan pasal 23 dengan pasal 9
Seharusnya pasal 9 ini jangan ditafsirkan secara gramatikal, tapi harus secara otentik sesuai dengan isi pasal dan penjelasan pada undang-undang. Pasal 9 mulai dari ayat 1 huruf A sampai huruf I di luar huruf F, dan ayat 2 sampai ayat 3 itu mengatur secara general atau secara umum, seperti tentang penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, dan lain-lain, yang mana pada setiap huruf dijelaskan lagi pada pasal-pasal berikutnya. Dan yang wajib mendapatkan izin adalah penggandaan atau peksaksi. Artinya undang-undang ini sangat melindungi karya cipta. Sebenarnya titik permasalahan oleh sebagian pencipta ada di pasal 9 huruf F terkait pertunjukan, karena pertunjukan bukan dari bagian penggandaan ciptaan dan tidak wajib meminta izin kepada pencipta asal membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Menurut saya, hal yang lebih cepat untuk saat ini buat aturan tambahan untuk menaikkan jumlah imbalan yang wajar. Karena untuk merubah undang-undang diperlukan waktu, apalagi ini berkaitan dengan kesepakatan internasional. Namun apapun peraturan pemerintah nanti atau peraturan menteri tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada atau undang-undang yang lebih tinggi. Itu saja dari saya, terima kasih.